West Ham kebut transfer Calvin Phillips. Teka-teki klub mana yang akan jadi pelabuhan baru Calvin Phillips mulai terungkap. West Ham dilaporkan jadi tim terdepan untuk mengangkut pemain Manchester City tersebut. Beberapa bulan terakhir Phillips memang dilaporkan sedang mencari klub baru. Ini disebabkan ia minim mendapatkan jam bermain di Manchester City, sehingga ia memutuskan untuk pergi dari Etihad Stadium. Sepanjang bursa transfer kali ini, Phillips sudah dikaitkan dengan beberapa klub. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda yang jelas kemana sang gelandang akan berlabuh. Dilansir Fabrizio Romano, Phillips kemungkinan besar akan tetap bertahan di Inggris. West Ham dilaporkan saat ini jadi yang terdepan untuk jasa sang gelandang. Menurut laporan Romano, West Ham saat ini lagi intens berkomunikasi dengan Manchester City terkait transfer Phillips. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk merekrut Phillips di musim dingin ini. Mereka juga sudah memberikan tawaran kepada Manchester City. Mereka rencananya akan meminjam Phillips selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen. Saat ini Manchester City masih mempelajari tawaran tersebut dan berdiskusi dengan pihak West Ham. Menurut laporan tersebut, West Ham sebenarnya sudah lama kesengsem dengan Phillips. David Moyes sudah mencoba untuk merekrut sang gelandang dari sejak Phillips bermain untuk Leeds United. Namun sayang ia pada saat itu kalah saing dengan Manchester City untuk jasa Phillips. Itulah mengapa saat ini Moyes akan mencoba merekrutnya lagi, karena ia percaya Phillips bisa memberikan dimensi baru bagi lini tengah The Hammers. Phillips sendiri dikabarkan antusias untuk pindah ke West Ham. Moyes menjanjikannya jam bermain reguler, dan ia membutuhkan itu agar bisa bermain di Euro 2024 bersama timnas Inggris. Pemain inti Man City mulai pulih dari cedera, John Stones gabung latihan. Manchester City mendapat tambahan materi pemain inti sebab bek John Stones telah kembali ke pelatihan tim utama. Pemain internasional Inggris itu melewatkan 3 pertandingan terakhir The Citizens di semua kompetisi sejak mengalami cedera pergelangan kaki saat melawan mantan klubnya, Everton, pada akhir tahun lalu. John Stones terganggu karena cedera sepanjang musim ini dan kemudian hanya tampil dalam 13 pertandingan di semua kompetisi, menyelesaikan 90 menit penuh hanya dalam 3 kesempatan. Namun, pendukung Citizens kini bisa lega sebab John Stones sudah ambil bagian dalam sesi latihan penuh pertamanya bersama rekan satu timnya selama akhir pekan. Setelah mengalahkan Newcastle United 3-2 di Liga Premier pada tanggal 13 Januari, Man City terbang ke Abu Dhabi Kamis lalu ke kamp pelatihan di musim dingin. Pasukan Pep Guardiola dijadwalkan kembali ke Inggris awal pekan depan menjelang perjalanan putaran keempat Piala FA ke Tottenham Hotspur. Meski kembalinya Stones ke latihan disambut baik oleh Man City, mereka masih menunggu striker Erling Haaland dan bek Manuel Akanji yang masih berada di ruang perawatan. Jika negosiasi kontrak baru gagal, Manchester City pasang harga untuk Kevin De Bruyne. Manchester City tampaknya membuka peluang bagi beberapa klub yang menginginkan jasa Kevin De Bruyne. Pasalnya saat ini Manchester City sudah memasang harga untuk Kevin De Bruyne. Dikutip dari sportbible.com, Manchester City baru akan bersedia melepas Kevin De Bruyne di angka yang mereka inginkan. Di mana Manchester City menaruh harga 100 juta pound sterling atau sekitar 1,9 triliun rupiah jika ada yang menginginkan Kevin De Bruyne. Harga tersebut dinilai layak jika ada yang menginginkan jasa Kevin De Bruyne dari Manchester City. Pasalnya Kevin De Bruyne merupakan pemain andalan Manchester City di musim ini dan musim kemarin. Kevin De Bruyne turut andil besar atas gelar treble winner Manchester City pada musim kemarin. Jadi tidak heran jika Manchester City memberikan harga tersebut untuk Kevin De Bruyne. Bahkan harga Kevin De Bruyne bisa saja lebih mahal lagi jika dirinya tidak absen panjang musim ini. Sejauh ini baru ada ketertarikan dari Liga Arab Saudi yang dikabarkan ingin mendapatkan Kevin De Bruyne. Namun hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi apakah sudah ada tawaran yang masuk untuk Kevin De Bruyne atau tidak.
Kontrak Kevin De Bruyne sendiri masih akan bertahan hingga 2025 nanti di Manchester City. Jadi jika Manchester City tidak memperpanjang kontrak Kevin De Bruyne pada akhir musim nanti, maka ada peluang besar Kevin De Bruyne akan hengkang dari Manchester City pada akhir musim nanti. Hanya saja Manchester City tampaknya belum ingin melepas Kevin De Bruyne pada bursa transfer musim dingin ini. Mengingat Manchester City masih dalam perburuan gelar juara mereka di Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Manuel Akanji spill pemain Man City paling malas balas chat grup WhatsApp. Manuel Akanji telah mengungkapkan siapa rekan setimnya yang paling tidak aktif dalam obrolan grup WhatsApp Manchester City. Pemain timnas Swiss itu bergabung dengan Man City dari Borussia Dortmund dengan kesepakatan 15 juta pound sterling pada tahun 2022. Dia menjadi salah satu pemain terpenting Pep Guardiola saat itu, membuat 48 penampilan dalam musim perebutan treble musim lalu. Akanji tetap menjadi bagian penting dari upaya City untuk memenangkan gelar Liga Premier keempat berturut-turut. Kecerdasannya di dalam dan di luar lapangan membuat dia serba bisa, dengan pemain berusia 28 tahun ini bermain di lini belakang dan bahkan berperan di lini tengah. Kesuksesan City tidak lepas dari manajemen Pep Guardiola dan banyaknya karakter kuat di ruang ganti mereka. Manuel Akanji mengatakan bahwa bintang Man City yang paling aktif adalah Bernardo Silva, meskipun Jack Grealish suka melontarkan lelucon. Akanji kemudian mengatakan bahwa bek sayap remaja Rico Lewis adalah yang paling tidak aktif dan suka menyendiri. Bernardo Silva selalu merespons ketika kami melemparkan sesuatu di grup WhatsApp. Paling tidak aktif, mungkin Rico Lewis. Saya tidak tahu apakah dia membaca pesan-pesan itu tetapi dia tidak pernah membalasnya. Saya tidak ingat dia pernah mengirim pesan di sana. Tapi dia pria yang baik. Lewis menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun pada bulan Agustus setelah musim debutnya yang sukses. Will someone look for me?